Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana sih tips memilih program MBKM yang sesuai dengan yang kamu ingini atau minat kamu gitu. Nah, beberapa waktu lalu saya ditanyain sama beberapa orang mahasiswa karena kesempatan untuk berkuliah di luar kampus itu maksimal 2 kali di beberapa prodi dan beberapa program studi lainnya malah justru membatasi cuma boleh 1 kali, maka mahasiswa tidak bisa atau tidak disarankan memilihnya dengan cara sembarangan gitu karena kesempatannya terbatas gitu. Nah, oleh karena itu ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara menentukan program yang sesuai minat kita atau yang kita butuhin tuh gimana sih gitu. Oke, nah kali ini tips dari saya. Oke, secara umum program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 9 program. Nah, masing-masing program itu punya kelebihan di beberapa aspek. Nah, jadi di kelebihannya itulah yang menjadi pertimbangan kamu untuk memilih program tersebut. Oke, kita review ya satu persatu. Yang pertama, program MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, program MSIB ini lebih ke mengasah keahlian. Lebih disarankan untuk kamu-kamu yang ingin mengasah keahlian tertentu. Dan ini biasanya sih lebih ke mahasiswa yang kuliah vokasi gitu. Jadi menurut saya, kamu-kamu yang kuliahnya di bagian vokasi sangat disarankan untuk mengambil program MSIB ini. Yang kedua, KM atau kampus mengajar ya, cuman lebih akrabnya tuh disebutnya KM gitu. Nah, kampus mengajar ini tujuannya adalah meningkatkan literasi dan numerasi sekolah mitra. Nah, menurut saya, kamu-kamu yang kuliahnya dalam bidang pendidikan sangat disarankan untuk mengambil kesempatan MBKM di kampus mengajar atau KM. Yang ketiga, IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, IISMA ini memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi lain di luar negeri selama 1 semester. Jadi kalau misalnya kamu passionate untuk kuliah di luar negeri dan punya kemampuan bahasa Inggris yang memenuhi persyaratan, nah sebaiknya mengikuti program IISMA ini. Terlepas dari apakah kamu vokasi atau kamu pendidikan, pokoknya apapun jurusan kamu, as long as kamu memenuhi keterampilan bahasa asing yang dipersyaratkan, maka kamu sangat disarankan untuk mengambil program IISMA ini. Oke, yang keempat, PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, berbeda dengan IISMA yang memberikan kesempatan berkuliah di perguruan tinggi lain di luar negeri, kalau PMM ini memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi lain di Indonesia juga, tapi berbeda pulau. Nah, jadi kamu-kamu yang kuliahnya di Pulau Sumatera bisa jadi nanti universitas tujuannya itu berada di Pulau Sulawesi ataupun Papua Barat misalnya gitu. Nah, jadi di situ kamu diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan selama 1 semester di perguruan tinggi lain. Namun programnya nggak hanya ngikutin pembelajaran yang ada di kampus lain itu, ada beberapa program lainnya juga. Misalnya kalau salah satu cerita mahasiswa saya yang ikut PMM, mereka diperkenalkan dengan kebinekaan. Jadi kalau dia kebetulan penempatannya itu di Papua. Nah, dia seorang Muslim, cuman melalui program PMM ini dia jadi tahu, oh ternyata di dalam gereja itu kayak gini loh gitu. Nah, terus juga di situ dibekali dengan bagaimana kita toleransi gitu dengan kebinekaan. Oke, program selanjutnya yang kelima, KKN tematik.
Nah, kalau KKN ya kuliah kerja nyata tematik. Nah, sebenarnya semua mahasiswa, khususnya kalau di perguruan tinggi tempat saya bekerja, itu memang wajib untuk ikut KKN. Namun KKN-nya ini optional, kamu boleh ikut KKN reguler, boleh juga ikut KKN tematik. Nah, bedanya apa? Nah, itu bisa kita ulas di video berikutnya, bedanya KKN tematik sama KKN reguler. Namun KKN tematik yang merupakan bagian dari program MBKM ini, dia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat, lalu mengidentifikasi potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan kata lain kita bisa bilang membangun desa gitu tagline-nya tuh. Jadi mahasiswa mengenali potensi daerah tersebut, lalu potensi itulah yang harus ditonjolkan pada program-program yang dirancang oleh mahasiswa yang ikut KKN tematik. Gitu. Nah, udah berapa ya? Udah 5 ya. Nah, yang keenam, proyek kemanusiaan. Nah, kalau di program studi saya sangat jarang sih mahasiswa yang memilih proyek kemanusiaan ini. Sebenarnya proyek kemanusiaan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian, kepekaan sosial gitu. Lalu mereka merancang kegiatan terprogram. Jadi biasanya proyek kemanusiaan ini berawal dari adanya proposal kegiatan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada yang ke-7, riset atau penelitian. Nah, kalau ini lebih ke melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, dan sebagainya. Nah, ini juga tergantung ke lokasi risetnya itu di mana. Misalnya, kamu mengikuti program MBKM riset, lalu ditempatkan di BRIN misalnya. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, jadi ya tergantung nanti riset di bidang apa di sana, seperti itu. Lalu yang terakhir ya, ada wirausaha merdeka. Nah, kalau ini tuh lebih ke berwirausaha sehingga itu menjadi alternatif karir yang bisa mahasiswa kembangkan nanti setelah lulus, dan juga kalau berwirausaha berarti nanti akan membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, itu adalah sejumlah program MBKM yang teman-teman mahasiswa bisa ikuti, dan tips dari saya, silahkan analisis yang paling kamu butuhkan atau yang paling sesuai dengan minat kamu tuh yang mana sih? Kalau misalnya masih ada pertanyaan nih terkait bagaimana cara memilih atau tips memilih program yang kamu butuhkan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, good luck dan semoga makin semangat untuk mengikuti MBKM, karena MBKM adalah program pemerintah di mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenyam pengalaman di luar kampus, namun tetap dalam konteks membelajarkan kamu, memberikan pengalaman berharga, mengasah keahlian kamu, dan sebagainya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.